Shalom Jemaat JKI Penuai dan para pemirsa yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Kita tidak terhubung ke Tuhan ketika kita lebih terhubung pada hal-hal jasmani daripada hal-hal rohani. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Memang perlu memperhatikan kebutuhan jasmani, tetapi prioritas yang utama haruslah kebutuhan rohani. Mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bakal memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat JKI Penuai yang luar biasa. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah online streaming kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menguduskannya semuanya di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakanlah, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak terhindari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku tak pernah. Hatiku percaya, walau
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian? Mari kita sama-sama untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Yesuslah kemuliaan Tuhan. Kau yang Allah yang sanggup Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagiku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagiku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sama-sama menyatakan lagu ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati. Benar. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagiku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi
bersyukur. Kirayana nasi kiralalan. Haleluya. Kirayana nasi kami bersyukur. Mari kita sama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan pada saat-saat ini Tuhan kami bisa ada semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Bapak. Kau persiapkan kami, Kau persiapkan sidang jemaat-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau bukakan hati kami Tuhan untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Oke, mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama walaupun secara online. Saat ini kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami dan mengasihi kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa biar Engkau memberikan pencerahan atas setiap kami sehingga kami boleh mengenal dan mengerti akan isi hati Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memberkati seluruh sidang jemaat yang siap untuk belajar bersama-sama firman pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan hari ini saya ingin berbagi akan firman Tuhan yang akan saya ambil dengan judul Merdeka dari Kutuk ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kadang terlontar, mengapa kita menjadi anak-anak Tuhan seringkali masih bisa merasa hidupnya ini kok berat, seperti ada di bawah kutuk gitu ya. Jadi kita akan melihat beberapa hal. Saya percaya bahwa desain Tuhan bagi setiap anak-anaknya adalah blessing yang menyertai berkat yang akan diberikan. Apapun yang dikerjakan manusia, itu Tuhan ingin manusia itu tidak mengalami sengsara atau menderita, tetapi mengiring Tuhan. Tuhan itu menginginkan satu desain untuk manusia itu hidup di dalam berkat-berkatnya. Itu sebabnya Dia punya janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub sehingga setiap keturunannya itu akan mengalami berkat. Bapak Ibu, mari kita akan segera mulai dengan membuka kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Ulangan 30, kalau kita sudah bisa ketemu sama-sama. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang memberikan desain di dalam kehidupan kita
yaitu hidup di dalam berkat-Nya, tetapi Dia memberikan free will dalam kehidupan kita. Nah, seringkali free will ini dipakai sesuatu yang salah. Ketika kita memilih pilihan yang salah, sehingga bukan berkat yang kita alami di dalam kehidupan kita, tetapi justru kutuk yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita melihat saat ini, ya toh, Tuhan menyampaikan kepada umatnya, kuhadapkan kepadamu 4 hal, yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah, kalau kamu harus memilih, pilihlah kehidupan. Tuhan yang luar biasa itu, walaupun Dia memberikan free will-Nya, Dia tahu kalau manusia itu lebih suka memilih yang daging, yang kelihatan secara mata itu bagus. Ingat kejadian Abraham dan Lot ya. Jadi Lot melihat dengan cara matanya, kelihatannya enak sekali, lebih baik buat kehidupan dagingnya. Manusia seringkali justru memilih hanya sesuai dengan yang diingini atau yang menyenangkan dagingnya. Padahal Tuhan mengajar kepada kita kalau memilih-milihlah sesuatu yang ada hubungannya dengan kebenaran. Itu sebabnya walaupun Dia memberi kebebasan kepada kita untuk memilih, Tuhan kasih kuncinya. Kalau kamu mau pilih, pilihlah kehidupan. Karena kita melihat kehidupan itu yang akan membawa anak-anak Tuhan kepada hidup di dalam berkat. Nah, mari kita akan melihat saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu cinta kepada kita. Itu sebabnya jangan sampai kita ini salah pilih. Ini bisa menjadi pertimbangan buat kita sekalian, supaya kita ini bisa hidup. Pilihlah kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kematian itu selalu mengiringi orang, sehingga orang itu rasanya hidup seperti di dalam kutuk. Nah, makanya sampai saat ini sering kita bertanya begini, kenapa ya kita ini sepertinya sudah di dalam Tuhan cukup lama, tetapi kenapa kita ini sepertinya hidup di dalam kesulitan, tekanan seperti begitu? Jawabannya sederhana, karena kita seringkali melakukan salah pilih. Pilihan kita adalah pilihan yang salah. Nah, Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Kehidupan, apa itu artinya kehidupan? Di dalam bahasa Ibrani ada kata hay, H-A-Y ya, atau haya, H-A-Y-A, ya, haya. Itu adalah arti daripada kata kehidupan. Artinya adalah pilihlah restorasi, pilihlah perubahan, atau restorasi, restorasi atau perubahan dari kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru. Karena apa? Kehidupan yang lama itu mewakili kehidupan daging yang dibungkus dengan dosa, yang dibalut dengan dosa, dan itu dosa itu yang membawa kepada kutuk. Tetapi kalau hidup yang baru yang Tuhan berikan, itu adalah hidup yang diliputi oleh darah Tuhan, yang memerdekakan manusia dari kutukan itu. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka firman kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa juga anak-anak Tuhan ya yang sudah rajin ke gereja, tetapi sepertinya juga merasakan perasaan yang salah, bahkan sudah melayani. Nah, karena ini saudara, karena kita tidak tinggal di dalam firman kebenaran, ya. Jadi seringkali hal itu terjadi karena apa? Kita hidup justru di dalam kebenaran diri sendiri. Itu sebabnya jangan salah pilih. Mari kita memilih untuk hidup atau memilih kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-20 dari Ulangan pasal 30 tadi. Tadi yang pertama, kalau kita harus milih, pilihlah kehidupan. Yang ke-20,
Ayat yang ke-20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, yang pertama kita harus memilih pilihan yang benar. Pilihan yang benar itu apa? Pilihan yang benar yaitu kehidupan, ya. Nah, kehidupan atau hai itu artinya adalah restorasi, perubahan. Artinya perubahan atau tinggalkan hidup yang lama, masuk di dalam kehidupan yang baru. Nah, yang kedua yaitu putuskan untuk kita ini mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini penting sekali. Saya ingin tekankan pada siang hari ini, pada saat ini, bahwa mengasihi Tuhan itu sangat penting, ya. Kenapa ya kok perjanjian lama umatnya disuruh mengasihi Tuhan, perjanjian baru Tuhan Yesus juga berkata hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Mengapa sih kita ini diminta atau sepertinya kita ini dipaksa untuk mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, apakah Tuhan kurang kasih sayang atau kurang perhatian? Saya rasa tidak, ya. Jadi Tuhan itu tidak kurang kasih sayang. Kalau Dia meminta kita untuk mengasihi Tuhan, itu artinya sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Karena dengan cara mengasihi Tuhan, maka kutuk tidak akan bisa tinggal di dalam kehidupan kita. Tidak akan tetap di dalam kehidupan kita, ya. Kata kutuk itu saudara ya, sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu luar biasa. Namanya kelala, Q-A-L-A-L-A, kelala. Yang artinya apa? Itu eksekusi mati, ya. Jadi kalau orang kena kutuk atau tinggal di dalam kutuk, itu sebetulnya dia walaupun hidup, sebetulnya rohnya sudah mati, ya. Selain eksekusi mati, kutuk itu atau kelala itu artinya tragedi karena dosa, terjadi malapetaka karena dosa, musibah karena dosa, kesusahan karena dosa, air mata, kesulitan karena dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kelala itu tidak tinggal di dalam kehidupan kita. Kita boleh dibebaskan dari kutuk sebagai akibat dari dosa. Percayalah, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kutuk itu menyingkir dari kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-20 tadi disampaikan, sebetulnya apa mengasihi Tuhan itu bagaimana? Saudara, hanya dua hal saja. Bagaimana kita mengasihi Tuhan itu, yang pertama, dengar suaranya, ya. Jangan anggap remeh suara Tuhan. Dan yang kedua, berpautlah kepada Dia, kemudian lakukanlah apa yang menjadi suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Sederhana kan? Mengasihi Tuhan itu mendengar suaranya dan melakukannya. Yohanes 14 ayat yang ke-21 berkata seperti begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, dua hal. Dengar suara Tuhan, mengerti, dan kemudian melakukan. Dengan begitu, kita disebut mengasihi Tuhan. Apakah kita bisa disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan? Kalau selama kita tidak mau dengar akan suara Tuhan dalam kehidupan kita, sederhana saja saudara. Setiap hari saudara temukan suara Tuhan, kemudian saudara lakukan. Itu tanda bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Tidak banyak anak-anak Tuhan yang mengerjakan seperti begitu, ya. Tidak ada suara Tuhan sekalipun dalam satu hari yang ada. Tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk mendapatkannya.
Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam segala sektor, apapun. Ya, banyak yang kita akan hadapi setiap hari. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan itu sebetulnya sederhana. Hari itu engkau dengar apa perintah dari Tuhan, dan kemudian berusahalah untuk melakukan. Ukurannya siapa? Yang mengukur siapa? Tuhan yang mengukur hati kita. Tetapi kalau tidak ada keinginan kita untuk memaksa diri untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan setiap apa yang Dia kehendaki, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sudah melayani Tuhan, walaupun kita melakukan banyak buat pekerjaan Tuhan, walaupun kita sudah beribadah, tetapi kalau di dalam daily life kita tidak ada usaha untuk melakukan keinginan Tuhan, saudara tidak bisa dikategorikan orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kejadiannya adalah sepertinya nggak ada berkat. Ya, tadi kelala tadi artinya mengalami tragedi terus di dalam hidupnya akibat dosa. Dosa itu kan hamartia, meleset dari keinginan Tuhan. Hidup sebagai anak Tuhan bertahun-tahun tetapi malah petaka terus menyertai hidupnya. Bukan karena yang lain, karena dosa. Yang sebetulnya Tuhan sudah berbicara walaupun dengan cara sederhana, tidak saudara menginginkan untuk mengerjakannya. Tuhan tidak berkata harus langsung berubah loh total. Dia berkata perubahan budimu itu yang akan menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang hidup di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, peganglah perintahnya, lakukan saja. Nah ini merupakan latihan kehidupan kita setiap hari. Memang ada hal yang susah perintah Tuhan itu. Misalnya contohnya harus mengampuni musuh, harus mengasihi mereka, susah. Tetapi latihan terus, ya, terus dilatih sampai akhirnya kita sanggup dan kita mampu. Itu artinya kita ini hidup mengasihi Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu seperti sengat maut. Ya, itu sebabnya kalau kita tidak latih hidup kita setiap hari untuk melakukan apa perintah Tuhan, saya yakin Bapak Ibu akan bisa mendapatkannya setiap pagi. Kalau engkau memiliki waktu bersekutu dengan Dia, mungkin membaca firman atau mendengar khotbah atau apapun melalui media yang ada, hatimu kau buka berkata, Tuhan hari ini apa yang kau mau aku lakukan? Just do it. Kalau itu hal yang besar, lakukan sebisanya. Ada bagian saudara, tapi juga ada bagiannya Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan, hal yang kecil pada hari itu langsung kerjakan. Karena itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Nah perhatikan Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan, lama-lama yang namanya kutuk gak akan tinggal di dalam hidupnya. Akibatnya orang yang mengasihi Tuhan pasti akan dikejar oleh berkat. Ya, jadi diburu oleh berkat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan suruh kita mengasihi Dia? Itu justru karena Dia mengasihi kita, supaya kita dibawa kepada berkat-berkat yang sudah pernah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia janjikan berkatnya untuk keturunannya, saudara, sampai hari ini. Nah sekarang, kalau saya mau tanya, saudara masih tetap mau hidup di dalam tekanan kutuk atau mau hidup bebas dari kutuk dan hidup diberkati? Hanya dua hal saja. Yang pertama, pilihlah yang benar, yaitu kehidupan. Hai, restorasi dalam hidup kita. Mungkin gak cepat, mungkin pelan-pelan, tapi ada usaha di dalamnya. Hidup yang lama kita tinggalkan, hidup yang baru mulai kita hidupi di dalam kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Dengan cara pegang perintahnya. Dapatkan firman-Nya setiap hari. Dapatkan perintahnya dalam hidup kita. Dan lakukan itu. Nah kemudian saudara akan berpindah itu. Ketika kau memutuskan akan hal itu, saudara akan berpindah dari kutuk menjadi berkat. Coba kita akan melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28.
Ulangan 28 ayat 15 dan ayat yang ke-20. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, perhatikan, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ini kata datang sebetulnya tidak terlalu tepat. Dalam bahasa Inggrisnya hunt, memburu. Kalau engkau tidak melakukan atau tidak berpegang, tidak mendengarkan perintah Tuhan, yang namanya kutuk itu memburu hidup kita sampai dia mendapatkannya. Beda ya, datang dengan memburu berbeda ya. Kalau orang memburu itu sampai dapat, kalau datang itu artinya cari, nggak ketemu ya sudah pulang gitu. Tapi kalau memburu atau hunting itu sampai dapat. Kutuk itu juga kayak begitu Bapak Ibu. Tidak hanya dia mendatangi kita kemudian kita nggak ada, ya sudah dia pergi, nggak, diburu sampai kita didapatinya. Jadi memang saudara, tidak pernah kita ini merasakan kebebasan kalau kita tidak mendengar suara Tuhan. Artinya kalau tidak kita mengasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini suatu pertaruhan yang luar biasa. Ayat yang ke-20 dari Ulangan 28 berkata begini, Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara. Jadi tidak hanya kutuk saudara. Kalau kita ini tidak mendengarkan suara Tuhan, huru hara. Huru hara itu apa ya? Huru hara itu ya keributan di dalam segala macam hal ya, yang menghasilkan kegagalan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kutuk, huru hara dan penghajaran ke antara kamu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Sampai apa? Engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Ya, kata meninggalkan aku itu di dalam bahasa aslinya berkata begini, aku sudah tidak perlu lagi akan Tuhan. Kemudian kita meninggalkan. Seringkali kan begitu kan? Kita perlu Tuhan kalau kita lagi butuh. Kalau tidak perlu, kita tinggalkan Tuhan. Kita jalan kita sendiri. Orang seperti ini akan diburu oleh kutuk sampai ketemu. Ya, tidak hanya kutuk, huru hara, tidak hanya huru hara, penghajaran. Makanya saudara pakai kata kelala tadi untuk kutuk itu luar biasa. Kenapa? Karena banyak tragedi yang terjadi di dalam kehidupan kita karena dosa, banyak malapetaka. Ya, ada orang bertanya, Pak, kalau mengalami malapetaka itu apa selalu karena kita dikutuk? Ya enggak, saudara ya. Tetapi kalau orang yang dikutuk itu akan mengalami malapetaka karena dosa-dosa, akan mengalami musibah, kesusahan, air mata. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Kalau terjadi hal-hal itu, pastikan kita mengoreksi diri kita. Apakah karena kita tidak mendengarkan Tuhan? Apakah karena kita tidak mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap tinggal di dalam dosa? Nah, siang hari ini saya berharap kita bisa terbuka. Ya, dua hal yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini menjadi bagian kehidupan kita yang selalu mengingatkan akan kita. Ya, ayat terakhir ya, saya akan tutup dengan segera apa yang ada. Saya berharap sih ayat ini juga bisa terus mengiang di dalam kehidupan kita. Saya sengaja pilih ayat ini karena ayat ini luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Perhatikan yang pertama, jangan ngambil pilihan yang salah, pilihlah kehidupan. Yang kedua, terus usahakan kita ini mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ayat yang terakhir 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah. Iya, Maranatha. Luar biasa ya. Apakah engkau akan tetap mengasihi dirimu sendiri? Tidak mau belajar mengasihi Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, seyogyanya kita mengupayakan diri untuk mengasihi Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 23 berkata, anaknya saja diberikan kepada kita. Baiklah kita juga merespon kasih yang luar biasa dengan cara apa? Mengasihi dia. Temukan setiap hari. Bukan hal yang sulit. Temukan setiap hari apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Melalui ayat firman Tuhan, melalui meditasimu,
Kalau engkau tidak melakukan hal ini, saya rasa engkau akan sulit. Engkau akan berjalan dengan feeling, dengan keadaan, dengan pengalaman, ya. Yang akhirnya engkau berkata, kenapa ya? Hidup ini kok sepertinya berat. Masalah satu belum selesai, masalah kedua datang, rasanya berat. Perhatikan, Tuhan tidak pernah mendesain anak-anaknya untuk memerintahkan sesuatu, kemudian hidupnya jadi berat, hidupnya jadi susah, hidupnya jadi menderita. Dia menyuruh anak-anaknya atau memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan karena dia tahu di belakang itu ada berkat yang tersedia buat orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, tidak ada perintah yang sulit atau yang berat kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kalau kau menemukan perintah yang ringan, yang sederhana, yang kau bisa lakukan, segera lakukan. Karena itu bukti kita mengasihi Dia. Kalau ada perintah yang agak berat atau terlalu berat, usaha terus. Tidak hanya sekali, bahkan Alkitab berkata berulang-ulang, diulangi lagi, terus diulangi, gagal lagi, diulangi lagi. Orang itu kalau mau mencapai keberhasilan sesuatu yang luar biasa, kegagalan yang dialami mungkin tidak hanya 1-2 kali, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan kali terjadi kegagalan. Dan kita melihat kalau akhirnya berhasil, ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan. Dan berita yang tidak bagusnya adalah kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Maka Alkitab berkata, terkutuklah ia. Titik. Maranatha lagi. Maranatha itu artinya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Repot saudara ya. Kalau Tuhan Yesus datangnya besok, maka kita cuma tinggal 1 hari lagi. Tetapi kalau seandainya Tuhan Yesus datangnya 10 tahun yang akan datang, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka selama 10 tahun yang akan datang, engkau dan saya akan tinggal seperti di dalam kutub. Bahkan mungkin memang tinggal di dalam kutub, di mana ada kesengsaraan, tragedi, malapetaka, musibah, terus silih berganti. Mari kita berkoreksi diri kita sendiri, ya. Jangan karena kita sudah aktif melakukan satu ibadah dan lain sebagainya. Intinya cuma satu, apakah kita memiliki pilihan yang benar, yaitu kehidupan, ataukah yang kedua, kita ini memiliki atau memutuskan untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Perhatikan itu, renungan itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau menghadapkan kepada kami Tuhan 2 hal yang akan membawa kami terbebas dari kutuk, tetapi hidup masuk di dalam berkat yang kau desain bagi kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, biar kami seluruh sidang jemaat-Mu, semua kami belajar dari firman-Mu pada siang hari ini. Kami mau memilih pilihan yang benar, kehidupan, bukan kematian, berkat, bukan kutuk. Dan yang kedua, kami mau memutuskan untuk mengasihi Tuhan dengan cara mendengarkan suara Tuhan, menerima perintah Tuhan, dan melakukannya dengan segenap hati, melakukannya dengan segenap hati, karena Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa melalui Roh-Mu untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kalau kami latihan setiap hari, kami melakukan kebenaran setiap hari, maka kami akan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada siang hari ini. Biar setiap kami boleh mendapatkan berkat melalui pembelajaran firman Tuhan pada siang ini. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu berkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, tinggal dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam streaming kita siang ini. Tetaplah bersyukur dalam segala perkara. Terima kasih untuk Pastor Petrus dan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita semua siang ini. Maju terus di ladang Tuhan. God bless you.
Just on Saturday di Wolonggong setiap Sabtu kedua dan keempat jam 2 siang. Ibadah untuk sementara akan kita adakan secara streaming. Doakanlah, dan apabila ada rekan-rekan dan keluarga tinggal di Wolonggong, silahkan untuk menginvite mereka untuk bersama-sama untuk menikmati bahkan bergabung di dalam ibadah kita melalui live streaming. Kebaktian yang akan datang kita adakan Sabtu tanggal 22 Mei 2021 jam 2 siang bersama Pastor Donitan. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan untuk setiap ibadah yang diadakan. Be blessed. Offering, tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persepuluhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita berdoa, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship BSB 082332, akun number 835940914. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, dan nanti kita akan bersama-sama juga menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari saudara, mari kita bawa persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Firman yang sudah disampaikan biar itu terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memberkati setiap kami yang mendengar, setiap kami yang sudah mau Tuhan Yesus mengerjakan. Engkau bekerja, Engkau berkarya di tengah-tengah setiap kami semua Tuhan, di dalam keluarga kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih untuk lawatan demi lawatan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan membawa persembahan yang ada, baik itu persembahan ucapan syukur kami, persembahan janji iman kami, dan kami mau kembalikan Tuhan persepuluhan keuangan kami ya Tuhan. Kami mau kembalikan, kami mau bawa dalam rumah-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau berikan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah persembahan ini berguna dan bermanfaat bagi rumah-Mu ya Tuhan, untuk berterus rumah-Mu agar berkelimpahan, tidak pernah berkekurangan. Terima kasih Tuhan, kami mau beri di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sehati Tuhan berdoa bersyafaat saat ini Tuhan. Kami terus mendoakan situasi keadaan yang ada. Tuhan, kami percaya Engkau memegang penuh kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Oh, walaupun keadaan semakin susah, keadaan semakin sulit, tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Tidak ada rasa ketakutan atau kekhawatiran, karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mati, hidup kami itu Engkau yang menentukan. Kalau COVID ini terus Tuhan Yesus tidak berhenti sampai saat ini, tetapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat itu terus menopang. Bahkan kami tidak sampai tergeletak. Tuhan, berkati Wolonggong ini ya Tuhan, biar semakin banyak jiwa-jiwa dituai. Melalui keadaan situasi seperti ini Tuhan, kami percaya membuat hidup kami semakin lekat dan dekat kepadamu Tuhan. Bahkan berapa banyak orang mencari Engkau Tuhan, hanya di dalam Engkau itu ada perlindungan, hanya di dalam Engkau itu ada kekuatan, hanya di dalam Engkau itu ada jawaban, hanya di dalam Engkau itu ada pengharapan ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan di Wolonggong. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di Wolonggong ini Tuhan. Bahkan Kau mendengar setiap jiwa-jiwa yang berseru kepadamu Tuhan. Bahkan membuka hidupnya, membuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi Tuhan. Jamah anugerah keselamatan buat kota Wolonggong ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan demi kemenangan diraih Tuhan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sekali lagi situasi yang ada dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang peran ya Tuhan. Lindungi
Dan bahkan Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun, terutama sakit COVID ya Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk ibadah untuk 2 minggu yang akan datang Tuhan. Lawatan-Mu yang lebih lagi, Engkau akan melawat setiap kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk menerima doa berkat pada siang hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Benar Tuhan, kami mengucap syukur atas siang hari ini. Pada ibadah siang hari ini Tuhan, Kau yang memberkati ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhir ini Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Mari sidang jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan untuk menerima doa berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat GKI Penuai yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus menuntun memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.